Waduh, setelah Jokowi dan Iriana disinyalir terlibat dalam tambang Raja Ampat, kini kedapatan dua anak aguan yang juga terafiliasi dengan tambang tersebut. Pantas aja para menteri Jokowi kelihatan panik hingga banyak pejabat yang sampaikan bahwa tambang di Raja Ampat baik-baik saja dan dilanjutkan. Baik apanya lawang rakyatnya pada marah, kerusakan alam pun sudah nyata, gengs. Jokowi ini takut sama Prabowo atau aguan ya, sampai rela bikin demo tandingan segala. Yang lain justru yang melakukan perusakan lingkungan itu tiga perusahaan itu salah satunya itu adalah punya aguan ya Mbak Agi. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi Eksploitasi sumber daya alam dengan cara mengeruk secara gila-gilaan. Hasilnya lari kemana? Uangnya lari kemana? Kekayaan alam seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya saat ini lebih cocok disebut untuk kesejahteraan perut sendiri. Faktanya sampai detik ini, banyak rakyat belum sejahtera. Bahkan makin kesini banyak yang makin susah. izin untuk operasional 2017 itu diterbitkan di masa Jokowi. Kemudian baru beroperasi penuh 2018 itu di masa Jokowi. Ada banyak kroni atau tangan kanan dari aguan itu yang memang memiliki salah satu tambang di sana, Mas Hersu. Ini menarik sekali nih, yaitu dia mengatakan bahwa di PT Kawai Sejahtera Mining, jadi biasanya disebutnya oleh media itu KSM gitu ya, itu ada nama Ali Hanafia Lijaya. Kita tahu Ali Hanafia Lijaya ini adalah orang yang ketika itu bersangkut paut dengan pembangunan pagar laut. Mereka kan sering menyebut ini gitu, dan ini orang muncul kalau aguan itu tidak bisa datang ke suatu acara maka diwakilkan oleh Lijaya ini, Ali Hanafiah ini, dan ketika dicari dia menghilang. Kita masih ingat dia menghilang ketika kasus pagar laut tersebut meruak begitu. Nah, selain Ali Hanafia Wijaya, ini ternyata coba saya baca ya, tercantum sebagai komisaris, Mas Hersu, komisaris utama. Bahkan disebut-sebut merupakan, ya betul. Kemudian juga ada nama-nama lain seperti CEO dari Agung Sedayu Group, Nono Sampono kalau tidak salah ya Mas Hersu. Ada, kemudian terus Pak Freddy Numberi juga ada. Ya, Freddy Numberi juga ada. Ya ini dulu di Pantai Indah Kapuk 2 dan anak perusahaannya juga nama-nama ini muncul gitu. Nama itu, betul. Ya, sebagai direksi dan sebagai komisaris. Jadi ini sangat-sangat menarik begitu. Dan kemudian mereka ini mendapatkan izin-izin itu di masanya Jokowi. Ini kan menarik, yang paling menarik menurut saya justru kenapa berbeda antara yang tadi saya sebut di awal antara Bahlil dengan Menteri Kelautan, Menteri KLH, yang dia menyatakan bahwa itu justru bukan hanya GAK saja yang sudah eksplorasi, tapi 3 perusahaan lainnya juga sudah melakukan eksplorasi, dan bahkan 3 perusahaan itu melakukan pelanggaran gitu. Itu yang dia dengan mengeruk bukit-bukit sehingga merusak keindahan dan juga mengotori perairan di sekitarnya. Sejak itu protes mulai bermunculan. Nama Raja Ampat identik dengan pariwisata yang terkenal dengan keindahannya. Raja Ampat terkenal dengan spot diving karena memiliki keindahan bawah laut berupa terumbu karang paling bervariasi di dunia. Media-media internasional seringkali menyebut Raja Ampat sebagai The Last Paradise atau surga terakhir di bumi. Setelah ditelusuri, ada 5 izin usaha yang menambang di kawasan itu. Salah satunya adalah PT GAK Nikel yang sekarang berada di bawah kendali PT Antam. Setelah menjadi viral, semua pihak pura-pura kaget dan terkejut. Politisi ikut bersuara dan menolak keras. Ini tipikal jurus yang sering dipakai mereka. Kalau tidak ketahuan, mungkin adem-adem saja. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngomongin Raja Ampat itu bukan hanya ngomongin shift Raja Ampatnya ya, tapi itu bagaimana juga sebenarnya pertarungan politik di tingkat elit sebenarnya Mbak Agi, karena ini kenapa Raja Ampat ini kan sebenarnya jadi bancaan dari para elit-elit politik kita yang lihat tambang-tambang di tempat lain udah eksploitasi habis-habisan, dan saking rakusnya mereka sekarang mulai ngincer kawasan Raja Ampat tanpa peduli bahwa itu sebenarnya kan jadi salah satu geopark global ya, geopark dunia yang disebut sebagai surga yang tersisa di timur, kan julukannya seperti itu. Ini sekarang mesti mau diganti surga yang tersisa dan mau dijadi neraka di timur. Itu kira. Saat ini ada 5 izin yang aktif
yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Ada Pulau GAK, ada Pulau KW, ada Pulau Manuran, ada Pulau Batangpele, dan ada di Waigeo Besar. Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak. Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang. Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan itu. Raja Ampat, tambang nikel bukan hanya di GAK. Kunjungan Menteri ke Raja Ampat untuk ke GAK itu menipu publik bahwa tambang nikel hanya berada di GAK dan itu akan intervensi ke tidak akan tercabut izinnya karena PT GAK sudah beroperasi sekian lama. Menteri SDM harus turun ke Kepulauan Menepun dan Batangpele untuk mencabut izin-izin ilegal yang saat ini tidak diperhatikan. Bapak gaji itu aman, Bapak gak aman. Baru yang berita-berita itu. Ya, saya karena pikir yang memberitakan itu benar, makanya saya turun sendiri. Iya, terima kasih. Bapak bisa langsung. Bagaimana? Betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Oh, begitu ya. Dua anak aguan dan komut Pani di balik tambang nikel PT KSM Raja Ampat. Sejumlah petinggi konglomerasi hingga mantan Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tercatat sebagai direksi maupun pemilik manfaat atau beneficial owner tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Selain PT GAK Nikel yang belakangan ini mencuat akibat aktivitas penambangan di Raja Ampat, terdapat beberapa perusahaan lainnya, salah satu PT KW Sejahtera Mining. PT KSM diduga terafiliasi dengan sejumlah nama besar di kalangan grup konglomerasi berdasarkan hasil penelusuran bisnis dan administrasi hukum umum Kementerian Hukum. Pemilik manfaat atau beneficial owner PT KSM adalah Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma. Kalau merujuk keterangan di AHU, data pemilik manfaat merupakan data yang disampaikan baik oleh kementerian atau lembaga, korporasi, notaris maupun PIK yang dikuasai oleh korporasi untuk menyampaikan data pemilik manfaat korporasi. Pemilik manfaat atau beneficial owner secara sederhana bisa diartikan sebagai penerima manfaat sebenarnya atas aktivitas bisnis, korporasi atau perusahaan tertentu. Susanto Kusumo sendiri tercatat sebagai komisaris utama PT Pantai Indah Kapuk. Laporan tahunan PANI 2024 mengungkap bahwa Susanto memiliki hubungan keluarga dengan komisaris, presiden direktur, dan wakil presiden direktur perseorangan. Presiden Direktur PANI adalah Sugianto Kusumo alias Aguan. Sementara itu, Alexander dan Richard adalah putra dari Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik grup Agung Sedayu. Alexander tercatat duduk di bangku direksi bersama dengan ayah di PT Pantai Indah Kapuk II. Aguan menjabat direktur utama dan Alexander menjadi wakil direktur utama perusahaan atau terkenal menggarap kawasan PIK 2 di Jakarta. Sedangkan Richard Halim Kusuma tercatat sebagai komisaris di PANI, komisaris PT Era Jaya Swasembada, serta komisaris utama di anak usaha PANI, PT Bangun Kusambi Sukses. Selain ketiga nama tersebut, Minerba One Data Indonesia, Kementerian SDM mencatat bahwa PT KSM adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan alias IUP seluas 5.922 hektar wilayah di Kabupaten Raja Ampat. Izin pertambangan PT KSM terbit pada tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2033. Izin terbit PT KSM terjadi pada era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Adapun jika mengacu pada mode SDM, PT KSM dikuasai oleh 5 pemegang saham.
Pemilik saham terbesar adalah PT 28 KW sebesar 40%.